Setelah selesai berbelanja di supermarket, Qian dan Cheng Yao pun kembali ke rumah. Qian pun meminta Cheng Yao untuk langsung istirahat di kamarnya. Lalu Qian melihat-lihat tempat serta rute jalan yang akan mereka kunjungi. Keesokan paginya Cheng Yao mempersiapkan segala sesuatunya termasuk pakaian seksi yang akan ia kenakan nantinya saat akan bepergian bersama Qian, tapi tiba-tiba saja Qian memergoki Cheng Yao yang membuat Cheng Yao menjadi malu dan salah tingkah. Kemudian perjalanan wisata mereka pun dimulai. Saat sampai di tempat yang dituju mereka, semua karyawan kantor Jun Heng termasuk Cheng Yao pun tampak kagum atas keindahan pemandangan dengan udara segar yang ada di sana. Tak lama Shu, ketua tim mereka, menyampaikan informasi bahwa mereka semua harus berjalan kaki untuk sampai ke area pemandangan, juga untuk sampai ke hotel mereka semua harus berlomba lagi untuk sampai duluan karena akan mendapatkan pelayanan hotel serta pemandian air panas. Jika tidak maka mereka akan tidur di tenda luar karena persediaan kamar hotel yang terbatas. Qian pun yakin akan sampai duluan dan mengajak Cheng Yao untuk ikut bersamanya. Bao pun protes dengan hal tersebut, tapi ia pun tak bisa berbuat banyak setelah tahu bahwa yang mengatur itu semua adalah Qian, bosnya sendiri. Di tengah perjalanan tiba-tiba saja kaki Tan Ying terkilir yang menyebabkan ia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Padahal sebenarnya itu hanyalah akal-akalan Tan Ying saja agar Qian dan Cheng Yao bisa sampai duluan di hotel. Saat itu Bao yakin akan sampai lebih duluan, tapi tiba-tiba saja Qian dan Cheng Yao menghilang karena sebenarnya ia sudah tahu rute jalan terdekat untuk mencapai hotel. Mereka berdua pun melewati tempat yang sangat indah penuh bunga. Lalu Cheng Yao pun melakukan permintaan, tak lama hujan pun turun. Qian pun melindungi Cheng Yao dengan jaketnya dan berlari menuju tempat berteduh, dan Qian yakin tetap akan sampai duluan ke hotel karena ia telah mengetahui jalan pintas menuju ke sana. Setelah hujan agak reda mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka berdua pun membayangkan tempat pemandian air panas yang akan mereka nikmati nantinya. Lalu Qian menggendong Cheng Yao karena mereka menemukan jalanan yang penuh lumpur. Tak lama setelah itu Qian dan Cheng Yao pun sampai di hotel yang mereka tuju, tapi tak disangka rekan-rekan mereka yang lainnya sudah berada di sana lebih dulu sehingga Qian dan Cheng Yao harus tinggal di tenda luar. Tak disangka ternyata yang sampai lebih dulu di sana adalah Bao dan ia berhak menikmati pemandian air panas di hotel tersebut, tapi karena Bao mendapatkan fasilitas pemandian air panas yang kamarnya ada 2 unit maka ia pun langsung memberikannya kepada Cheng Yao dan Qian sehingga Qian dan Cheng Yao mendapatkan 2 tempat sekaligus. Tak lama Qian dan Cheng Yao pun sudah berada dan istirahat di sebuah tenda yang dikelilingi oleh pemandangan yang sangat indah. Mereka tampak bahagia dan saling memandangi satu sama lain. Lalu ketika Qian ingin mencium Cheng Yao, tiba-tiba saja handphone Cheng Yao berbunyi. Ternyata Ju, ketua tim mereka, mengingatkan Cheng Yao untuk waktunya makan malam bersama. Lalu mereka pun kembali ke hotel. Di sana Wu Jun, Yu Fei dan rekan yang lainnya sudah menunggu untuk menikmati makan malam bersama. Tak lama Wu Jun dan Cheng Si juga ada di sana dan bergabung dengan mereka semua. Mereka semua memuji kinerja Cheng Si dalam menangani kasus di tempat ia bekerja sebelumnya dan mengajak Cheng Si untuk bergabung dengan firma hukum Jun Heng milik Qian. Setelah makan malam selesai mereka semua melanjutkan petualangan dengan jalan-jalan ke pasar malam yang ada di sana. Qian juga mentraktir semua bawahannya tersebut dan mereka tampak sangat bahagia. Qian dan Cheng Yao yang sedang dimabuk cinta itu juga tampak saling lirik-lirikan satu sama lain. Setelah terpisah dari rombongan, Qian dan Cheng Yao pun berjalan beriringan sambil minum es krim kipas. Lalu tiba-tiba saja Qian mengajak Cheng Yao ke tempat yang agak sepi. Di sana Qian langsung mencium kekasihnya itu. Sebelum melanjutkan aksinya tiba-tiba saja Bao juga ada di sana mencari Cheng Yao. Mereka berdua pun lari bersembunyi, tapi Bao terus saja muncul mengganggu keromantisan mereka berdua. Sementara itu Jun dan Cheng Si sedang asyik berjalan berduaan sedang memadu kasih. Cheng Si pun bercerita banyak hal tentang pekerjaannya kepada Wu Jun. Wu Jun juga memuji kekasihnya tersebut karena sudah berhasil membantu masyarakat dalam memenangkan banyak kasus kemanusiaan. Cheng Si pun terharu dan langsung memeluk pria yang telah membuatnya jatuh cinta tersebut. Saat itu Cheng Yao sedang bersama Bao, Tan Ying dan Yu Fei di sebuah bar untuk minum alkohol bersama sampai membuat mereka menjadi mabuk.
Kemudian tiba-tiba saja Cheng Yao ingin pergi ke toilet tapi karena sudah mabuk berat Cheng Yao tiba-tiba tersesat dan sudah berada di luar bahkan sudah sampai di taman bunga dengan berjalan sempoyongan seorang diri. Lalu Qian menghubungi Bao untuk mengetahui keberadaan Cheng Yao. Qian pun jadi panik karena kekasihnya tersebut sudah tidak bersama Bao lagi. Qian pun terus menyusuri pasar malam tersebut untuk mencari keberadaan Cheng Yao, begitu juga dengan rekan-rekannya yang lain. Tak lama kemudian Cheng Yao pun berhasil ditemukan dalam keadaan mabuk berat sendirian di taman. Cheng Yao pun langsung memeluk Qian dan minta Qian menciumnya yang membuat Yu Fei dan Tanying menjadi kaget dan membuat Qian menjadi sangat malu. Qian pun mencoba menjelaskan bahwa mereka tidak ada hubungan sama sekali. Tapi melihat tingkah mesra Cheng Yao membuat Qian mengakui bahwa mereka berdua memang sedang jatuh cinta satu sama lain, dan minta mereka bertiga untuk tutup mulut dan merahasiakan hubungan mereka berdua. 好吧，事实就是你们看到的样子。我和程瑶在谈恋爱，除了你们3个人之外，我不希望别人再知道。闭上眼，转过去。 Kemudian Qian membawa Cheng Yao ke hotel untuk istirahat. Qian pun memperlakukan pacarnya tersebut dengan lembut dan menyelimutinya. Kemudian Qian sedang berada di tenda seorang diri dan mengabari Cheng Yao bahwa ia merindukan kekasihnya tersebut, dan tak lama setelah itu Cheng Yao pun ada di sana. Ternyata Cheng Yao juga sangat merindukan Qian. Akhirnya mereka pun saling melepaskan rindu dan berciuman di dalam tenda tersebut. Keesokan paginya Cheng Yao terkejut karena sudah berada dan tidur di dalam tenda. Ia pun keluar dan melihat Qian yang sudah membawakannya seikat bunga. Kemudian Qian mengantar Cheng Yao ke hotel tapi Bao memergoki bosnya tersebut saat mengantar Cheng Yao, tapi karena segan ia pun berpura-pura tidak melihat keberadaan mereka berdua, akan tetapi saat itu Jun juga ada di sana. Ia sedikit curiga karena keberadaan Qian di hotel tempat Cheng Yao menginap, tapi Qian pun sedikit lega karena Bao yang sudah mengetahui hubungan mereka berdua langsung berusaha membela dengan mengatakan bahwa Qian ada di sana karena ingin membahas sebuah kasus dengan dirinya. 这跟你有什么关系啊？也不是很成熟，其实。